Kelengkapan pada blower uap 4-in-1 Kodi 939D+. Untuk yang pertama ada buku panduan. Ada untuk tempat tatakan solder beserta pembersih ujung solder, dan untuk pembersih ujung soldernya ini sudah ada tempatnya. Ada 4 mata blower. Untuk ukurannya di 10 mm, yang sedang di 8 mm. Paling kecil ukuran 5 mm. Dan ada yang berbentuk persegi seperti ini, yang biasanya digunakan untuk melepaskan IC yang berbentuk kotak. Untuk selanjutnya ada untuk pengungkit IC. Untuk cara memasangnya, dipasangkan pada bautnya, setelah itu dikencangkan. Untuk selanjutnya ini ada tempat tatakan untuk blower. Ada kabel power supply atau kabel multitester. Untuk ujungnya selanjutnya ada gagang solder untuk fungsi solder station. Untuk portnya ini cowok dengan menggunakan 7 pin. Mata solder bawaan menggunakan mata solder lancip. Untuk ukurannya untuk diameter mata soldernya sendiri ini menggunakan diameter 5 mm atau 0,5 cm. Untuk selanjutnya ada kabel power. Dan satu unit
Station untuk Kodi 939D+. Dan satu gagang blower yang sudah terpasang seperti ini. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan penggunaan fungsi blower uap pada blower uap 4-in-1 Kodi 939D+. Untuk yang pertama, dalam blower uap atau solder uap pada Kodi 939D+, itu terdapat dua mode, yaitu mode auto dan manual. Jika kita atur dalam mode auto, itu tidak dipencet untuk tombol berwarna merah yang tertulis auto dan manual, itu tidak dipencet berarti blower uap dalam keadaan auto, yaitu apabila gagang blower diletakkan pada tempat tatakan, suhu akan otomatis turun, sedangkan jika gagang blower diangkat dari tempat tatakan, suhu akan otomatis naik. Setelah diletakkan di tempat tatakan seperti ini dalam mode auto, blower uap akan mati secara otomatis secara perlahan. Dari suhu yang mulai kita atur hingga turun perlahan ke suhu terendahnya 100 derajat Celcius hingga tampilan strip 3 pada layar, itu menandakan untuk blower uap sudah mati. Seperti ini. Untuk yang kedua yaitu fungsi atau mode manual. Untuk mengatur dari mode auto ke mode manual, tinggal pencet aja tombol yang berwarna merah yang ada di sini, seperti ini. Untuk mode manual, walaupun gagang blower diletakkan pada tempat tatakan, suhu tidak berpengaruh. Suhu akan tetap naik di suhu yang kita atur sebelumnya, yaitu di 300 derajat Celcius. Jadi walaupun gagang blowernya diletakkan, suhunya akan tetap sama, tetap naik ke suhu yang sudah diatur. Jadi untuk fungsi tempat tatakan pada mode manual yaitu hanya untuk menempatkan blower saja, tidak ada fungsi lain pada mode manual. Untuk suhu blower uap terdapat dua mode yang bisa kita atur, yaitu mode derajat Celcius dan mode derajat Fahrenheit. Untuk mengatur mode derajat Celcius maupun derajat Fahrenheit bisa dengan cara menekan tombol bawah pengaturan solder dan menekan tombol atas pengaturan solder uap atau blower secara bersamaan. Setelah tampil huruf C atau F, kita bisa atur menggunakan tombol atas bawah pengaturan blower atau solder uap. F untuk derajat Fahrenheit dan C untuk derajat Celcius. Untuk yang pertama saya akan atur di derajat Celcius. Suhu tertinggi pada blower uap Kodi 939D+ di 480 derajat Celcius. Dengan suhu terendahnya berada di 100 derajat Celcius. Dan untuk yang kedua pada mode derajat Fahrenheit. Untuk caranya sama, bisa menekan tombol bawah pengaturan solder dan tombol atas pengaturan blower secara bersamaan. Setelah itu, arahkan pada huruf F menggunakan tombol pengaturan blower. Pada derajat Fahrenheit, suhu paling bawah atau suhu terendah berada di 212 derajat Fahrenheit dengan suhu tertingginya berada pada 896 derajat Fahrenheit. Ini saya akan merubahnya lagi menggunakan derajat Celcius.
Dan yang perlu diperhatikan saat menggunakan blower uap yaitu harus menyesuaikan antara suhu panas dan angin atau airnya ini. Jika Anda menggunakan panas di antara 100 derajat Celcius sampai dengan 300 derajat Celcius seperti ini, Anda bisa menggunakan angin di antara 1, 2, atau 3. Jika Anda gunakan suhu di 100 derajat Celcius, Anda bisa gunakan angin 1. Jika di 200 derajat Celcius bisa di angin 2, dan jika 300 derajat Celcius bisa di angin 2,5 ataupun 3. Dan jika panas di antara 300 sampai dengan 350 derajat Celcius, Anda bisa gunakan angin di antara 3 sampai dengan 4. Dan jika Anda mengatur suhu dimulai dari 350 derajat Celcius hingga 400 derajat Celcius, Anda bisa mengatur anginnya di angka 3,5 sampai dengan 5. Dan jika Anda gunakan suhu di antara 400 derajat Celcius hingga maksimal di 480 derajat Celcius, Anda bisa menggunakan angin di antara 5 sampai dengan 8. Untuk pengaturan tersebut, aturan agar elemen yang digunakan tetap awet dan tidak mudah overheat. Anda bisa menambahkan, tapi jika ingin mengurangi jangan satu angka dari pengaturan yang sudah saya jelaskan tadi. Seumpama, suhu 300 derajat Celcius. Suhu 300 derajat Celcius. Anda masih bisa menggunakan angin di angka 2,5 ataupun 2,7 di sekitaran strip ini sampai dengan sini. Jangan gunakan angin di bawah angka 2. Itu bisa mengakibatkan elemen putus. Saya akan menggunakan fungsi blower uap untuk melepaskan IC. Untuk suhu yang akan saya gunakan yaitu di 380 derajat Celcius. Dengan angin kisaran di angka 3,6 di sekitaran titik ini. Gagang blower diangkat terlebih dahulu. Pastikan suhu sudah benar-benar stabil di 380 derajat Celcius yang ditandai dengan titik berwarna merah ini berkedip. Ini sudah berkedip. IC SMD dengan ukuran besar bisa terlepas. Suhu yang digunakan sama di 380 derajat Celcius. Untuk yang kedua saya akan jelaskan penggunaan fungsi solder station. Untuk mode juga sama, ada dua mode yaitu di derajat Celcius dan derajat Fahrenheit. Untuk cara mengaturnya sama, yaitu dengan cara menekan tombol bawah pengaturan solder dan tombol atas pengaturan blower secara bersamaan. C untuk Celsius dan F untuk Fahrenheit. Yang pertama saya akan atur di derajat Celcius. Suhu terendah solder station pada derajat Celcius berada pada angka 200 derajat Celcius, sedangkan untuk suhu tertingginya berada pada angka 480 derajat Celcius. Untuk yang kedua di
derajat Fahrenheit. Untuk suhu tertinggi pada derajat Fahrenheit berada di 896 derajat Fahrenheit. Dengan suhu terendah berada di 392 derajat Fahrenheit. Selain mode derajat Celcius dan mode derajat Fahrenheit, untuk solder station pada Kodi 939D Plus sudah dilengkapi dengan mode sleep, yang apabila solder tidak digunakan dalam waktu yang sudah ditentukan sebelumnya, suhu akan otomatis turun ke suhu terendahnya. Untuk mengatur mode sleep, caranya sama, dengan menekan tombol bawah pengaturan solder dan tombol atas pengaturan blower secara bersamaan. Setelah itu arahkan mode menggunakan tombol atas pengaturan solder dan atur waktunya menggunakan tombol atas bawah pengaturan blower uap. Maksimal berada di 99 menit dan minimalnya di angka 0 atau mode sleep dinonaktifkan. Ini hitungannya dalam menit, jadi 1 hingga 99 menit. Ini saya atur di angka 1 menit. Di sini saya akan mencoba untuk penggunaan mode sleep dengan waktu di 1 menit. Jadi ini saya tunggu hingga 1 menit, hingga suhu turun otomatis. Ini sebelumnya suhu saya atur di 250 derajat Celcius. Dan soldernya tidak saya gunakan. Suhu sudah mulai turun, berarti mode sleep sudah berjalan. Tampilan mode sleep, suhu turun secara perlahan seperti ini hingga ke suhu terendahnya, yaitu 200 derajat Celcius. Setelah tampil SLP seperti ini, menandakan solder sudah benar-benar dalam mode sleep. Untuk menggunakan solder kembali sangat mudah, yaitu dengan cara tidak perlu mengontak-atik tombol on off, tidak perlu mengontak-atik tombol suhu, hanya goyangkan saja bagian soldernya, suhu akan otomatis naik ke suhu yang sudah kita atur sebelumnya, yaitu di 250 derajat Celcius dengan panas yang naik lebih cepat. Untuk fungsi solder station ini saya atur di suhu 350 derajat Celcius. Dan untuk titik berwarna merah ini sudah berkedip, menandakan suhu sudah stabil. Untuk timah yang saya gunakan ini diameter di 0,8 mm. Bisa dengan mudah meleleh. Untuk timah menempel pada mata solder, bisa dilihat untuk asap dari panasnya. Ini hanya di suhu 350 derajat Celcius. Untuk yang ketiga, saya akan menjelaskan penggunaan fungsi power supply. Untuk power supply pada blower uap Kodi 939D Plus memiliki output volt yaitu 15 volt. Dengan ampernya berada pada angka 3 ampere yang menggunakan 4 digit nilai ampere. Dengan 4 digit nilai ampere seperti ini jauh lebih akurat dibandingkan dengan yang menggunakan 3 digit. Untuk ampernya ini saya perlihatkan.
maksimal di 3 ampere lebih seperti ini. Untuk power supply juga ada mode buzzernya. Untuk pengaturan mode buzzer caranya yaitu dengan menekan tombol bawah pengaturan solder dan tombol atas pengaturan blower secara bersamaan. Arahkan mode menggunakan tombol atas pengaturan solder ke mode bell atau buzzer. Off ketika di-shortkan, power supply tidak akan berbunyi. Sedangkan jika on, ketika di-shortkan, power supply akan berbunyi titit. Ini mode buzzer on. Sedangkan untuk mode buzzer off, saat power supply di-shortkan atau saat terjadi short, itu hanya voltnya akan turun, otomatis turun seperti ini. Walaupun ini volt diatur di angka tingginya, ketika di-shortkan seperti ini, volt akan otomatis turun. Dan ampere akan menampilkan nilainya. Untuk selanjutnya, pada power supply di blower uap 4-in-1 Kodi 939D Plus ini juga ada 2 mode, yaitu mode output display dan test voltage. Untuk mode output display ditandai dengan volt yang menampilkan angka seperti ini. Ini digunakan untuk fungsi power supply pada umumnya, yaitu untuk menghidupkan HP maupun perangkat elektronik lainnya dengan suplainya maksimal di 15 volt 3 ampere. Dan untuk mode test voltage ini berfungsi seperti multitester, tapi tidak berfungsi multitester pada umumnya atau penuh seperti multitester. Hanya untuk tes volt saja, output volt, hanya di output volt karena di sini hanya untuk volt saja. Jadi bisa untuk mengukur tegangan volt pada baterai maupun komponen lainnya yang perlu diukur untuk voltnya. Ini saya akan cek untuk volt pada baterai HP. Di sini tertulis di 3,85 volt. Sebelumnya untuk tes voltage, Anda perlu memindahkan kabel berwarna merah ke arah tes voltage seperti ini. Setelah itu, negatif dengan negatif dan positif dengan positif. Untuk tegangan baterai akan muncul 3,5 volt. Untuk selanjutnya saya akan cek untuk output power supply menggunakan multitester untuk output dari voltnya terlebih dahulu. Positif arahkan ke positif dan untuk negatif bisa diarahkan ke negatif atau arahkan sesuai dengan warna. Ini 8,3, 8,3, 15,15, di sini 15,2, hanya selisih di 0,1 saja. Untuk yang lainnya sama, di sini 8,4, di sini juga tertera di 8,4, 3,7, 3,7. Ini paling kecil 2,0, di sini juga 2,0. Jadi untuk outputnya ini sangat akurat. Untuk selanjutnya cek output dari ampere pada fungsi power supply pada blower uap 4-in-1 Kodi 939D Plus. Ini arahkan ke ampere, hitam dan merah. Positif arahkan ke positif dan negatif arahkan ke negatif, atau merah arahkan ke merah dan hitam arahkan ke hitam. Nih 2,3, di sini juga 2,3. Jadi outputnya itu sangat-sangat akurat. Bentar. Nih. Akan saya cek perlahan untuk naik dari ampernya.
Maksimalnya di 3 ampere. Ini di 3,2. Nah, 3,2. Untuk selanjutnya saya akan menggunakan fungsi output display, yaitu fungsi power supply pada umumnya untuk menghidupkan HP. Ini untuk kabel berwarna merah saya sambungkan ke output display. Dan kalau jika tombol volt tidak bisa diatur, tetap di 00 seperti ini, bisa menekan tombol merah. Karena jika volt di 0 seperti ini berarti fungsi power supply masih dalam mode test voltage. Jika sudah ada angkanya seperti ini berarti sudah dalam mode output display. Ini untuk volt saya atur di angka 4 volt. Untuk menyalakan HP, seumpama kebutuhan HP-nya hanya di 3,8 volt. Anda jangan mengepas di 3,8 volt, lebihkan di 0,1 atau 0,2 dari yang diperlukan. Jangan terlalu besar juga untuk melebihkannya, seperti di 6 ataupun di 7. Itu bisa mempengaruhi handphone atau IC power pada handphone. Nih, untuk positif saya sambungkan ke positif. Dan negatif akan saya sambungkan ke arah negatif. Setelah itu tekan tombol power. Untuk ampere akan selalu mengikuti yang diperlukan oleh handphonenya atau oleh perangkatnya. Nih, HP sudah nyala. Untuk power supply di blower uap 4-in-1 Kodi 939D Plus ini sudah sangat bisa untuk digunakan pada semua jenis handphone, mulai dari yang tipe lama maupun tipe baru, karena untuk ampernya sendiri sudah berada di 3 ampere. Ini bisa hingga tampilan menu seperti ini. Sudah saya matikan HP-nya. Baterai tidak ada ya. Pastikan jika menyambungkan kabel power supply ke HP seperti ini, baterai sudah tidak terhubung pada handphone. Untuk kegunaan power supply ini tidak bisa digunakan untuk charger atau mengisi daya ponsel maupun mengisi daya perangkat lainnya. Kalau untuk mengisi daya, di sini sudah disediakan untuk fitur pengisian daya output USB 5 volt. Ini fungsi keempat pada blower uap 4-in-1 Kodi 939D Plus. Untuk output USB 5 volt ini akan saya gunakan untuk mengisi daya handphone. Sambungkan kabel USB. Setelah itu sambungkan pada handphone. Ini daya terisi. Nih, daya tidak terisi.
jika disambungkan daya terisi. Jadi untuk mengisi daya, harap sambungkan pada output USB 5 volt. Jangan menggunakan fungsi power supply. Dikarenakan jika Anda menggunakan fungsi power supply untuk mengisi daya handphone, itu bisa mengakibatkan trafo terbakar. Saya akan cek untuk output USB 5 volt menggunakan multitester juga untuk outputnya. Apakah benar di 5 volt? Ini sudah mengarah ke volt. Di 5,04.